Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat pagi. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini Ibu bisa bertemu dengan kalian. Ibu senang sekali ketemu dengan kalian meskipun dalam kondisi kita sedang berpuasa, tapi Ibu bisa melihat dari mata kalian ini berbinar-binar ya, sangat bersemangat dan penuh perhatian kepada Ibu Ana. Nanti mau kasih apa ini buat kami-kami di sini ya. Oke, tanpa berpanjang kata, Ibu Ana akan memperkenalkan diri terlebih dahulu tentunya ya. Ibu Ana sudah mengucapkan nama duluan ya. Ya, oke. Nama panjangnya sudah pada tahu belum? Belum tahu kan? Nah, nama panjang Ibu adalah Mardiana dan teman-teman boleh panggil Ibu Ana ya. Ibu Ana ini tinggalnya di daerah Condet ya, teman-teman ya. Condet, Jakarta Timur. Gimana di sini ada yang rumahnya di Condet juga? Ya, alhamdulillah ya, ini tangga-tangga Ibu Ana nih. Kapan-kapan kita kumpul-kumpul ya, arisan juga boleh deh nanti ya, sambil makan-makan ya. Oke, nanti Ibu Ana traktir deh ya. Nah, kemudian Ibu Ana ini aslinya orang mana? Aslinya orang Jawa ya, orang Kebumen, Jawa Tengah ya. Dan kemudian saat ini Ibu Ana sedang berkuliah di Universitas Indah Prasta ya. Dan Universitas Indah Prasta atau disingkat Unindra itu ada di daerah Kampung Gedong ya, Jakarta Timur, dan tidak jauh dari rumahnya Ibu Ana ya. Ibu Ana sekarang sedang mengambil program bimbingan dan konseling ya, seperti itu ya teman-teman ya. Dan Bu Ana sangat mengharapkan bisa berkenalan dengan kalian lebih akrab lagi selama kegiatan ini berlangsung, dan insya Allah kita bisa akrab di sini maupun di luar kelas ya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk menegur Ibu Ana ya teman-teman semua ya. Nah, kemudian langsung saja ya, lalu Ibu Ana mau memberikan apa nih hari ini? Ibu Ana akan memberikan sebuah layanan bimbingan konseling, namanya layanan informasi. Nah, layanan informasi ini adalah layanan konseling berupa pemberian informasi, ya, pemberian informasi yang dibutuhkan oleh peserta didik, ya, karena informasi ini penting. Jangan sampai peserta didik itu menjadi memperoleh kondisi negatif atau tersesat, ya, karena tidak mengetahui informasi ini ya. Tujuannya apa sih diberikan informasi ya? Tujuannya adalah agar kalian menguasai informasi ini ya. Dan untuk apa? Supaya kalian bisa mengembangkan diri menjadi lebih baik lagi, dan informasi ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian ya. Oke. Nah, lalu informasi apa yang akan Ibu Ana sampaikan hari ini, Bu? Nah, Ibu Ana sebelumnya akan bercerita dulu kepada kalian tentang teman Ibu Ana yang bernama Ibu Ulfa, ya. Ibu Ulfa ini adalah dosen ya, dosen yang sangat cerdas dan pokoknya bagus deh kepribadiannya ya. Tapi ternyata Bu Ulfa ini cerita sama Bu Ana, dulu tuh waktu masih SD ya Bu Ana ya, aku nih dulu pernah dibully dari kelas 1 sampai kelas 6. Aku nih anak orang gak punya, aku anak orang gak mampu, aku tuh selalu dibully sama mereka. Tapi ketika aku kelas 6 SD, aku sadar gitu, disadarkan sama ibu aku, kamu gak boleh begini, kamu harus rajin belajar, kalahkan mereka yang membuli kamu. Akhirnya Ibu Ulfa ini belajar yang benar ya di SD kelas 6 ini, dan alhamdulillah Bu Ulfa berhasil loh teman-teman ya, dan bisa masuk ke SMP favorit ya. Di SMP favorit ini teman-temannya tidak ada yang bisa ikut Ibu Ulfa karena memang kurang nilainya ya. Ibu Ulfa ini hebat. Begitu SMA juga dapat SMA yang bagus teman-teman ya, dan aktif di sekolah ya, menjadi siswa pemerhati bully ya. Jadi Bu Ulfa ini membantu siswa yang dibully dan menasihati siswa pebuli, juga aktif di organisasi anti bullying baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Ketika kuliah, Bu Ulfa karena pintar ya, cerdas, mendapatkan sekolah di perguruan tinggi yang juga bagus banget, top banget, keren banget. Dan dia juga di sana bisa belajar dengan baik, menjadi mahasiswi teladan yang juga aktif di organisasi kemahasiswaan. Sehingga Ibu Ulfa ini karena teladan, cerdas dan aktif, akhirnya diangkat menjadi seorang dosen ya. Nah, dari cerita Ibu Ulfa ini ya, inilah yang dinamakan sebagai resilience atau bangkit ya. Resilience itu bangkit dari keterpurukan ya. Dan produktivitas ya. Produktivitas dari apa? Karena Bu Ulfa itu bangkit, maka dia mampu mengembangkan potensinya menjadi seorang dosen yang luar biasa, menjadi murid yang cerdas, menjadi murid yang bahkan yang tadinya korban bully mampu menolong orang yang dibully. Ya, itulah materi kita hari ini, yaitu resilience dan produktivitas.
Ibu, buat apa sih kita belajar resilience dan produktivitas? Loh, ya iya, dengan kita bisa resilience, kita bisa bangkit, maka kita akan bangkit, move on, kalau bahasa kerennya ya, move on dari masalah-masalah kita yang di belakang, ya. Misalnya kalian merasa sangat berdosa, ya, dosa itu kan adanya di belakang ya teman-teman ya, ada dosa di depan kita? Tidak ada ya. Dengan masa lalu kita merasa berdosa, maka kita bisa memaafkannya dan kita maju untuk memperbaiki diri kita, ya. Kemudian stres menghadapi ujian ulangan, buat apa stres? Ya kan, ya takut gagal. Ya sudah, kalau takut gagal, belajar. Aku insya Allah mampu, ya, seperti itu ya. Jadi kalian dengan diberikan materi ini, insya Allah mampu mengatasi masalah-masalah kalian sehari-hari dengan penuh percaya diri untuk bangkit dan produktif, ya. Kemudian untuk kegiatan kita kali ini tentunya ada azas-azas yang harus kalian taati, ya. Azas kegiatan, kalian harus aktif ya di kelas ini ya, harus aktif bercerita, aktif menjawab pertanyaan maupun aktif bertanya, menanggapi ya. Kemudian terbuka ya teman-teman ya, terbuka terhadap segala yang ada dalam hati, ceritain aja teman-teman semuanya ya. Dan tentunya yang mendengarkan juga harus apa? Jangan ember ya, harus jaga rahasia teman-temannya ya, jangan diumbar-umbar ke luar sana ya. Bagaimana teman-teman? Bisa ya, tidak ember ya? Oke, hanya untuk kesini saja ya, makanya silahkan terbuka ya teman-teman ya. Nah, kemudian juga ada normatif ya, kenormatifan alias kesopanan. Jadi selama kegiatan duduklah yang tenang, yang sopan. Dan kalau nanti ibu misalnya kasih video atau materi cerita yang lucu-lucu, aduh kepengen ketawa nih, tebak-tebak, kepengen gebuk-gebuk meja, jangan ya teman-teman ya, silahkan tertawa saja yang biasa, yang sopan, yang normal saja. Dan kemudian kalau ada teman yang menjawab, teman yang berpendapat, mohon untuk dihargai dan didengarkan. Nanti kalau misalkan ada yang mau bertanya, jangan rebutan ya, tapi satu persatu ya, gitu. Dan kemudian ibu juga akan memberitahukan kepada kalian tentang tata cara kegiatan kita hari ini ya. Jadi nanti ceritanya tuh ibu akan memberikan materi ya, materi tentang resilience dan produktivitas ya. Ketika ibu menyampaikan materi, silahkan kalian kalau mau bertanya silahkan ya. Dan kalau bertanya harap untuk mengangkat tangan ya, supaya nanti tidak berebut seperti tadi ya, tidak berebut. Nanti ibu tunjuk siapa duluan yang akan bertanya. Nanti kemudian bergantian ya teman-teman ya. Dan kemudian setelah ibu memberikan materi, nanti kita ada diskusi ya. Diskusi. Nah, setelah diskusi tentunya akan ada presentasi per kelompok ya. Nanti kelompok yang tidak presentasi harap untuk merespons ya, harus aktif menanggapi, harus aktif bertanya ya. Pokoknya hari ini gak boleh lemes-lemes ya. Dan nanti ibu juga akan kasih games Kahoot untuk kalian ya, dan tentu saja ada hadiahnya. Jadi kalian harus semangat. Oke, sampai sini apakah ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Oke, nah sebelum kita melangkah lebih jauh supaya kegiatan kita kali ini penuh berkah dan dimudahkan oleh Allah, mari kita dulu nih ya, berdoa terlebih dahulu tentunya ya. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke teman-teman semua, kita akan masuk ke bagian inti dari kegiatan kita ya. Tapi sebelumnya mari kita nonton dulu video berikut ini. Oke, kita tonton ya. Biarlah yang lalu berlalu, karena yang lebih indah sudah menunggu. Tanpa disadari, banyak orang sebenarnya hidup di masa lalu. Istilah zaman sekarang, gagal move on katanya. Kecewa, sedih, menderita. Sadarkan kamu, gak ada gunanya berlarut-larut. Kamu gak mungkin bisa mengembalikan waktu, kamu gak mungkin bisa mengembalikan yang sudah hilang, kamu gak mungkin bisa mengubah masa lalu. Jadi apa gunanya memendam penyesalan? Apa gunanya memendam kesedihan? Apa gunanya terus-menerus menyalahkan diri? Kamu gak akan pernah bisa mendapatkan apa yang membuatmu bahagia kalau kamu terperangkap dengan masa lalu. Kalau kamu ngotot ingin mengubah sesuatu yang sebenarnya mustahil untuk bisa kamu ubah, itu namanya kebodohan. Bodoh, sangat bodoh.
Kadang di hidup ini kita harus berani melepaskan untuk bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Kamu harus berani untuk melepaskan masa lalumu, berani untuk melepaskan segala kepahitan, segala duka, segala cerita. Bukan karena hal itu tidak penting, tapi karena masa depanmu, tapi karena hidupmu jauh lebih penting. Biarlah yang lalu berlalu, karena yang lebih indah sudah menunggu. Mungkin kamu pernah bertanya-tanya, kenapa sih hidup ini kok nggak adil banget? Tuhan itu kok nggak adil? Kenapa ini harus terjadi? Kenapa harus saya? Why me? Why me? Memangnya cuma kamu aja yang merasa susah? Setiap orang pun pernah merasakan yang kamu rasakan. Kesedihan, kegagalan, keterpurukan. Tapi itu bukan alasan. Itu bukan alasan untuk mengasihani diri. Itu bukan alasan untuk menyalahkan keadaan. Untuk apa? Gak ada gunanya. Hidup memang tidak selalu seperti yang kamu mau. Tapi bagaimana kamu melihat dan menjalaninya, itulah yang lebih penting. Semua hal sulit harus kamu lalui. Semua kekecewaan itu harus kamu rasakan. Semua tangis itu harus ada untuk menjadikan kamu lebih kuat, lebih siap, lebih tangguh. Jangan biarkan masa lalu membuat ini. Jangan biarkan kesedihan kemarin merusak kebahagiaanmu. Yang terjadi memang sudah terjadi. Terima semua dengan lapang dada dan lihat ke depan. It's time to move on. It's time for you to move on. Tidak peduli apa yang telah hilang dalam hidupmu, selama kamu masih mampu bersyukur pada Tuhan, kamu tidak kehilangan apapun. Hidup sedang menguji kamu. Jangan diam aja. Ayo bangun. Ayo sadar. Jangan sesali yang sudah pergi. Jangan ditangisi yang sudah ada. Bangkit, lihat, dan syukuri apa yang masih ada. Hari ini bukanlah hari untuk menyerah. Tapi hari ini adalah hari untuk mencapai semua cita-cita. Selamat tinggal masa lalu. Dan selamat datang hari yang baru. Oke, tadi kita sudah menonton ya sebuah video inspirasi ya. Nah, gimana kalian setelah menonton video itu? Menurut kalian itu tentang apa sih videonya? Ya, benar sekali ya, tentang orang-orang yang punya masalah ya, jatuh, terpuruk, punya masa lalu yang tidak enak. Dan ayo, buat apa lagi menyesali semuanya? Bangkit saja, kan kita masih punya Tuhan ya. Kita harus selalu mensyukuri apapun yang ada. Ya, seperti itu ya. Itulah gambaran dari sebuah kata yang namanya resilience ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ibu juga mau bercerita tentang bola basket ya. Bola basket ini juga ada hubungannya dengan resilience ya. Kalau tadi kalian mampu menganalogikannya ya. Bola basket, kalian kalau main bola basket itu kan ada dribble ya, dribble. Bolanya jatuh, kemudian pantul, jatuh, pantul ya. Supaya apa? Lama-lama dia mendekati ring. Mendekati ring, kemudian dia tinggal shoot dan masuk ke ring. Lalu dia dapat poin. Nah, poin itulah adalah produktivitas. Dari apa? Dari usahanya dia memantul-mantul itu ya. Jadi bola jatuh itu ibarat kamu punya masalah ya. Kamu lagi jatuh, kamu lagi di bawah ya. Kemudian setelah jatuh, jangan lupa untuk mantul. Jadi jangan jatuh aja menggelosor ya, kemana tahu gitu ya. Tapi setelah jatuh, mantul lagi. Maju, mantul lagi. Ya, seperti itu ya. Jadi itulah filosofi bola basket. Orang yang resilience, dia mampu untuk selalu mantul, untuk mendapatkan produktivitas yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi dari sebelumnya. Seperti itu ya. Nah, kemudian, inilah ya materi kita pada hari ini, yaitu resilience dan produktivitas ya. Materi kita hari ini, ibu ulangi lagi, materi kita adalah resilience dan produktivitas. Benar sekali ya. Resilience itu apa sih itu resilience ya? Resilience merupakan kemampuan untuk mengembangkan refleksi ya, atau memantulkan diri seperti tadi ya. Bangkit, mantul itu artinya bangkit ya, ketika menghadapi kesulitan, konflik atau kegagalan ya, ataupun kejadian-kejadian positif ya, kemajuan dan meningkatnya rasa tanggung jawab. Ya, lihat di sini ya. Refleksi kita lihat di sini ya.
adanya refleksi. Oke? Memantul. Ya. Bangkit. Oke? Sulit, konflik, gagal, ya. Atau apapun kejadian-kejadian positif. Jadi teman-teman ya, kalau misalkan kita mengalami hal-hal yang bahagia gimana Bu? Terus kita nggak bisa resilience dong? Ya bisa saja. Dari kebahagiaan kita syukuri, kita berbagi, maka kita mendapatkan yang lebih baik, ya. Yang positif juga bisa, yang maju bisa, ya. Atau meningkatkan rasa tanggung jawab, ya. Jadi hal-hal yang positif maupun yang negatif itu bisa membuat kita menjadi orang yang resilience, ya. Kemudian resilience itu apa sih? Apalagi definisinya? Ya, kemampuan untuk merespons, ya, secara sehat dan produktif, ya, ketika menghadapi kesulitan ataupun trauma. Di sini ada kesulitan, trauma, ya. Dan kemampuan ini penting dimiliki untuk menghadapi stres dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ibu melihat dari hasil DCM kalian, ya, itu ada ya teman-teman yang mungkin merasa bersalah, ya, merasa berdosa, ya. Nah, itu kan kejadian masa lalu, ya. Mungkin bisa jadi menyebabkan trauma di masa lalu, ya. Coba kalian bangkit dari rasa berdosa kalian. Kalian selalu cemas kalau lagi mau ujian, mau ulangan. Kenapa itu cemas? Takut gagal, ya. Nah, kalau takut gagal, harus bagaimana dong orang yang resilience itu? Ya, orang yang resilience itu tidak takut gagal, ya. Tapi dia juga berusaha. Jadi bukannya tidak takut gagal tapi juga tidak berusaha, ya. Jadi dia tetap bisa berusaha dengan maksimal seperti Mbak Ulfa tadi, ya. Dia selalu berusaha belajar, makanya dia bisa jadi siswa yang teladan, mahasiswa teladan, bisa jadi dosen, ya. Kenapa? Karena dia juga berusaha, ya. Jadi di sini resilience itu melibatkan usaha, ya teman-teman, ya. Seperti itu, ya. Ya, jadi intinya resilience ini bisa digunakan ya untuk kita menghadapi stres, ya. Stres dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu, ya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, kalau produktivitas, apa itu produktivitas? Ya, produktivitas bagi seorang pelajar maka seperti ini, ya. Dia mempunyai prestasi akademik yang bagus. Kalaupun dia misalnya biasa-biasa saja, Bu, prestasi akademiknya gimana dong, Bu, itu kan? Ya tidak apa-apa juga, tapi dia rajin belajar, dia selalu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Itu juga bagus, produktif, ya. Kemudian ini, kalau yang ini ketika bekerja, ya. Ketika bekerja, dia mampu menjadi pekerja yang bertanggung jawab, mengerjakan semua tugas dengan baik. Apakah harus selalu jadi pejabat, harus selalu jadi direktur, manajer? Oh, tidak juga, ya, tidak juga. Yang penting dia mampu memberikan kontribusi yang terbaik untuk perusahaannya, ya. Dan kemudian yang ini apa ini? Ini gambar apa ini? Ini adalah keluarga yang bahagia. Ya, benar sekali ya, keluarga bahagia. Jadi resilience itu atau produktivitas, gara-gara resilience, maka produktivitasnya adalah kebahagiaan dalam hidup, ya. Dalam hidup di keluarga maupun di masyarakat secara pribadi. Jadi kalau pribadi kita bahagia, maka orang sekitar kita pun juga akan merasakan kebahagiaan kita, seperti itu, ya. Dan kita pun akan menjadi orang yang sehat secara mental. Kemudian proses resilience untuk mencapai produktivitas, ya. Ibu Ana pindah ke sini. Di sini awalnya adalah masalah stres atau rasa bersalah, ya. Jadi intinya ini suatu kesulitan dalam hidup. Kenapa Bu Ana kok nggak cerita? Katanya tadi ada kebahagiaan juga untuk meraih resilience. Kalau Bu Ana cerita tentang kebahagiaan, untuk apa gitu? Kebahagiaan nih, orang kaya dia mampu sekolah di luar negeri, ya wajar aja, dia kan orang kaya, ya kan? Tapi kalau ada orang miskin, tapi dia bisa jadi dosen yang terkenal gitu kan, terus bisa sekolah di luar negeri dengan beasiswa, itu kan luar biasa, ya. Makanya Ibu Ana lebih bercerita kepada kesulitan hidup, ya. Jadi Ibu Ana akan bercerita pada kesulitan hidup, meskipun pada prinsipnya jika kalian memang mampu, anak orang mampu, ya nggak apa juga gitu. Bu, kalau gitu sih anak orang mampu tidak bisa resilience. Oh, bisa sekali gitu, ya. Kamu bisa membuat hidup kamu yang mampu ini lebih bermakna dengan apa? Mungkin dengan banyak berbagi dengan teman-teman kamu, membantu teman kamu, itu kan resilience juga, ya, seperti itu. Dan produktif tidak? Ya produktif lah, menolong orang, ya kan? Seperti itu. Nah, jadi di sini Bu Ana akan lebih membahas tentang masalah stres atau rasa bersalah yang kalian alami, yang membuat kalian jatuh. Jadi kita mengalami ini, ya teman-teman, ya. Kemudian kita jatuh, fall, ya. Kita terjatuh gitu kan, terpuruk, ya. Lalu apa yang harus kita lakukan kalau kita terjatuh?
Bangkit atau terpuruk? Teman-teman maunya bagaimana? Bangkit dong. Oke, bangkit ya. Di sini bangkit menjadi pribadi yang produktif atau sukses atau lebih baik ya. Jadi bangkit di sini anak-anak ya, teman-teman semua, adalah menjadi pribadi yang produktif. Produktif artinya menghasilkan uang, Bu. Oh, bukan hanya sekedar uang, tapi juga mampu membahagiakan orang lain, mampu bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya, punya prestasi ya. Yang tadinya malas-malasan sekolah, tiba-tiba dia jadi rajin sekolah. Apakah itu produktif? Bukan. Iya, produktif juga ya. Jadi banyak ya, produktivitas ini artinya sangat luas ya teman-teman ya, gitu ya. Tadinya dia tidak sayang sama adiknya, dia selalu ngiri sama adiknya, tapi ketika dia sudah resilience, dia bisa sayang sama adiknya, berbagi sama adiknya ya. Itulah ya, makanya orang yang resilience, maka dia akan pertama dia akan jatuh dulu, kemudian dia pilih untuk bangkit, dan setelah itu menjadi pribadi yang produktif, yang lebih berkembang ya. Sehingga resilience mencapai produktivitas itu bagaikan tumbuhan atau pohon, dan dia memberikan kembang atau buahnya. Itulah mengapa pada pagi ini Ibu Ana pilihnya template PPT-nya ya pohon-pohon dan ada bunga-bunganya juga. Bunganya indah kan teman-teman ya. Nah, tapi tentunya kalau mau lihat bunga indah kan harus sabar ya teman-teman ya. Jadi harus nunggu dulu supaya bunganya pohonnya agak gede, agak besar gitu ya. Kita kasih pupuk, kita siram, baru kemudian dia bisa berbunga atau berbuah ya. Dan kadang-kadang perlu waktu beberapa tahun supaya dia bisa menghasilkan ya. Jadi resilience ini juga bersambung dengan kesabaran ya, seperti itu. Nah, cuma teman-teman ya, yang perlu Ibu Ana tekankan di sini adalah kalian selain sabar haruslah ingat bahwa Allah itu tidak akan menguji kaum jika kaum itu tidak sanggup untuk menerima ujian tersebut ya. Jadi kalian harus percaya dengan kesabaran kalian, kalian suatu saat pasti bisa bangkit. Yang penting pilih aja bangkit dan bersabar ya, seperti itu. Oke. Nah, di sini ya, orang-orang sukses akan bilang bahwa jatuh itu biasa, bangkit itu luar biasa ya. Kalau kalian lihat pengusaha-pengusahanya, apakah ketika dia sekali berusaha dia langsung sukses? Tentunya kan tidak ya, pasti beberapa kali ya. Bahkan dia itu jatuh bangun. Bahkan ada yang bilang, kalau kamu mau sukses, siapkan diri untuk jatuh 1000 kali. Tapi, nah ada tapinya nih, persiapkan diri juga untuk bisa bangkit 1001 kali ya. Jadi jatuhnya 1000, bangkitnya berapa? Bangkitnya itu di sini nih. Nah, 1001 kali ya. Jadi bangkitnya sama dengan jatuh, bahkan dilebihkan 1 kali. Supaya apa? Supaya kamu mampu berkembang menjadi orang yang lebih baik. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, teman-teman tahu nggak ini apa? Post-it ya. Iya, tahu nggak kisahnya Post-it itu awalnya dari mana? Ya. Jadi Post-it itu ceritanya adalah ada seorang dokter namanya Spencer Silver ya. Jadi Dr. Spencer ini dia diberikan tugas oleh perusahaan 3M untuk membuat lem yang super kuat ya. Ternyata lemnya itu ketika dites ya nggak kuat-kuat acan kalau kata orang Sunda ya, nggak ada kuat-kuatnya gitu ya. Jadi aduh ini mah lem tidak berguna ini ya. Sampai suatu hari temannya Spencer yaitu Arthur Fry ini kebetulan sama-sama bekerja di 3M dan dia suka menyanyi ya. Dia bergabung dengan sebuah paduan suara di gereja. Dia punya buku buat belajar nyanyi ya, paduan suara. Nah, di bukunya itu dia pasti sisipkan pembatas buku. Cuman pembatas buku ini selalu hilang. Pasti hilang. Akhirnya dia punya ide. Kalau gitu tempel aja deh pakai lemnya Spencer tuh kan nggak terlalu nempel ya. Ya udah akhirnya sama dia ditempel ya. Dan ternyata lem itu berhasil menempelkan pembatas bukunya. Bahkan ketika dicopot bukunya tidak rusak ya. Dan dia pun mampu menulis-nulis macam-macam kata-kata di kertas yang ditempel di lem yang katanya tidak berkualitas tersebut. Nah, akhirnya terciptalah yang namanya Post-it ya. Post-it ini dikembangkan oleh 3M dan sampai hari ini sudah berkembang ke 150 negara. Bahkan sudah ada di laptop, di HP itu sudah ada Post-it-nya ya. Nah, itu adalah dari sebuah kegagalan. Berarti pada saat itu kegagalan itu membuat si orang yang gagal memilih mau bangkit atau mau terpuruk. Ya, di sini mau bertahan dan terus maju meskipun badai menerjang, ataupun menyerah dan seolah-olah berhenti menjalani kehidupan.
memilih terburuk ya. Alhamdulillah pada saat itu Arthur punya ide kreatif ya. Jadi itulah ya, resilience itu juga berhubungan dengan ide-ide kreatif. Kalau orang mau bangkit, maka otomatis semangat untuk kreatifnya pasti ada. Oke, kita lanjut ya. Kemudian ini ciri-ciri individu resilience ya. Ciri-cirinya yang pertama adalah dia punya self efficacy. Self efficacy itu apa? Self efficacy adalah perasaan mampu melakukan sesuatu. Dia beda dengan percaya diri. Kalau percaya diri itu merasa mampu secara umum, ya keseluruhan, pede lah gitu ya. Nah, tapi kalau self efficacy ini hanya pada sesuatu yang dia sudah pelajari. Di sini apa? Mampu. Mampu apa? Mampu menghadapi berbagai macam masalah. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi self efficacy membuat individunya itu, saya yakin saya mampu menyelesaikan masalah-masalah yang Allah kasih sama saya, kayak gitu ya. Dan kemudian orang yang resilience, dia pasti menganggap bahwa tantangan atau masalah adalah kesempatan, ya, adalah sebuah kesempatan untuk maju menjadi lebih baik. Dan dia juga berani mengambil risiko. Tentunya mengambil risiko di sini adalah mengambil risiko level sedang, ya. Jadi bukan berarti dia nekat gitu ya, tapi bukan juga dia penakut. Jadi dia berada di posisi yang sedang-sedang saja gitu ya. Jadi ketika ditantang misalnya besok mau ujian, kalian berani? Apakah kalian berani besok mau ujian? Berani bu, gitu. Oke, kalau gitu hari ini saya mau belajar yang banyak, belajar bersama dengan teman-teman. Pokoknya saya harus kuasai materi itu, ya. Jadi dia berani mengambil resiko, tapi dia juga tahu mengukur dirinya dan dia mau berusaha juga, ya seperti itu ya. Nah, kemudian ada lagi di sini, dia mampu membedakan antara kesulitan yang dapat dikontrol. Nah, di sini ya, dapat dikontrol dengan yang tidak dapat dikontrol. Nah, yang dapat dikontrol itu apa sih contohnya ya? Contohnya itu tadi, kita tidak bisa mengerjakan soal-soal matematika, ya. Nah, itu bisa dikontrol ya teman-teman, karena kalau kita belajar, kita tuh pasti bisa gitu ya. Kita pasti bisa walaupun mungkin waktunya agak lama, ya, tapi kita pasti bisa. Nah, yang tidak dapat dikontrol itu seperti apa? Yang tidak dapat dikontrol misalnya kita kehilangan orang tua kita, ya, kehilangan orang yang kita sayangi untuk selama-lamanya. Ketika kita sudah kehilangan mereka dan kita merasa bersalah gitu, aduh saya tuh belum berbakti sama orang tua saya gitu kan, saya belum bisa membahagiakan orang tua saya, tapi mereka keburu udah tidak ada gitu, udah pokoknya saya sedih banget gitu, akhirnya sampai nggak makan, nggak minum, nggak bisa melakukan hal-hal lain. Nah, itu berarti belum resilience, masih pada tahap jatuh, ya. Kalau suatu saat dia memilih untuk bangkit, maka dia akan mikir, oh iya ya orang tua saya kan sudah tidak ada, percuma juga saya menyalahkan diri sendiri gitu. Lebih baik sekarang apa yang disukai orang tua saya maunya saya seperti apa? Oh, saya harus banyak ibadah, saya harus melakukan hal-hal lain yang bermanfaat. Orang tua saya minta didoakan, oke saya akan doakan, saya akan berbuat yang baik supaya orang tua saya di alam sana merasa bahagia melihat saya, ya. Dan suatu hari nanti saya juga akan bertemu dengan orang tua saya, dan saya ingin orang tua saya tersenyum kepada saya karena melihat saya berhasil bahagia di dunia dan di akhirat, gitu ya. Nah, kemudian di sini membina hubungan sosial yang luas, ya. Jadi di sini ada hubungan sosial, ya. Nah, orang yang resilience dia pasti punya sahabat, ya, pasti punya sahabat. Entah itu sedikit, entah itu banyak. Tidak mungkin orang yang resilience itu tidak punya sahabat, karena sahabat-sahabat itu akan memberikan kekuatan hubungan sosial. Kalian pernah mendengar yang kasus ini ya, ibu yang dia membunuh anak-anaknya karena suaminya kalau nggak salah tidak punya pekerjaan lagi ya, lalu dia membunuh anak-anaknya. Nah, itu kan adalah salah satu contoh bahwa, dan katanya dia itu tidak mendapatkan dukungan sosial dari lingkungan sekitarnya. Nah, mungkin si ibu ini dia tidak pernah bergaul, dia tidak punya teman ya untuk berbagi, bercerita ya. Akhirnya dia memilih untuk ya udah menyelesaikan masalahnya sendiri. Kalau seandainya dia punya teman, dia ketika sedih dia bisa bercerita dengan temannya, ya seperti itu ya. Nah, itu bisa menurunkan derajat stresnya dia. Seperti kalian punya guru BK, ya. Kalian punya guru BK, kalian merasa teman-teman kalian belum ada yang bisa nih bu nolongin saya gitu, saya mau ke ibu aja. Oh ya silakan, ya. Jadi memberikan pundaknya, kalau kita punya teman, maka kita mendapatkan sebuah pundak untuk kita bercerita, menangis dan macam-macam, ya, untuk berbagi macam-macam. Berbagi kebahagiaan juga bisa, berbagi kesedihan juga bisa. Makanya milikilah teman yang banyak, ya, dan saling peduli, ya teman-teman ya. Nah, kita lanjut lagi.
Kemudian kegunaannya apa sih Bu kalau saya bisa resilience ya? Pertama, kalian kalau misalkan ada masalah, kalian akan mampu mantul ya, bangkit dari keterpurukan ya. Jadi nggak di situ aja, nggak diem aja, menyesali diri dan akhirnya menjadi depresi ya, seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa mencapai tujuan. Tujuan saya mau apa? Oh, mau lulus dengan nilai yang baik. Oke, kalau gitu, kalau belajar, sekali belajar belum bisa Bu. Oke, 2 kali, 3 kali. Tidak pernah patah semangat ya, tetap terus belajar untuk mencapai tujuan. Kemudian keyakinan mampu mengatur dan mengatasi tantangan hidup ya. Jadi dalam hidup ini kita jangan berharap selalu bahagia. Hidup itu bagaikan roda yang selalu berputar. Ada kalanya kita posisi di bawah. Nah, ketika kita posisi di bawah, maka kita mampu mengatasi posisi kita ketika di bawah, ketika kita mendapatkan masalah. Dan bukan hanya mampu ya, tapi yakin ya, ada keyakinan. Jadi kuncinya ini adalah yakin teman-teman ya. Yakin dong kalau kamu tuh pasti mampu kok menyelesaikan masalah kamu. Kalau sekarang belum bagaimana Bu? Kalau sekarang belum berarti kamu harus sabar. Cari lagi caranya, sampai suatu saat kamu berhasil mengatasinya. Kalau kamu berhasil, maka kamu akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Kemudian mengatasi kesulitan di masa kecil ya. Jadi kalau kesulitan di masa kecil tuh kadang-kadang orang selalu teringat gitu kan, saya begini karena dulu waktu saya kecil tuh saya dibully sama teman saya, makanya nih saya sekarang tidak bisa sukses gitu. Abis dulu saya dibully. Loh, memangnya kalau kalian waktu kecil dibully kenapa gitu kan? Kalian mau mengubah itu? Kan tidak bisa. Ya sudah, maafkan saja ya orang-orang yang membuli kalian, yang mungkin sudah melakukan kesalahan pada kalian di masa kecil, sudah dimaafkan saja. Ya, kita berdiri di masa kini, maju ke masa depan. Lalu sekarang kita harus bagaimana biar saya bahagia gitu. Ya sudah, lakukan yang terbaik yang saya bisa. Tetap belajar, bekerja untuk meraih cita-cita kita. Jadi jangan biarkan kita tuh dipengaruhi oleh masa lalu ya. Perasaan berdosa itu juga kan masa lalu ya. Gitu loh. Jadi jangan sampai ya teman-teman ya, kita harus bangkit dan tidak perlu melihat masa lalu. Masa lalu itu ibaratnya apa sih? Spion, kaca spion ya. Kalau kita berkendara pakai kaca spion, kan kita kadang-kadang aja yang dari kaca spion ya. Nah itu apa? Yang di kaca spion itu apa? Masa lalu. Yang di depan mata kita itu masa depan. Kita jalannya ke depan atau ngeliatin spion terus? Pasti kan ya spion kadang-kadang aja ya teman-teman ya, untuk belajar, untuk tahu oh di belakang saya ada sesuatu yang harus hati-hati. Ya seperti itu. Masa lalu hanya untuk belajar saja. Jangan fokus di masa lalu ya, fokuslah ke depan. Karena masa lalu itu tidak bisa diubah. Oke. Sampai sini teman-teman ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita akan masuk ke diskusi ya. Itu oke. Ibu akan memberikan diskusi ya. Diskusi kelompok ini dengan sistem snowballing namanya ya. Jadi sistem snowballing itu nanti kalian akan Ibu berikan pertanyaan-pertanyaan ya. Pertanyaan-pertanyaannya tidak banyak kok, dan insya Allah kalian mampu menjawabnya. Silakan dijawab dulu sendirian. Silakan dijawab dulu satu orang sendirian dulu ya. Kemudian kalian berkumpul berdua ya, simpulkan hasilnya apa, diskusi berdua. Setelah itu dari 2 berkumpul lagi dengan 2 yang lain sehingga menjadi 4 orang ya. Setelah menjadi 4 orang simpulkan kembali, kemudian gabung ke 4 orang lainnya sehingga total menjadi 8. Nah, setelah kalian ada di tempat yang 8 ini berdelapan, silakan kalian diskusi, simpulkan dan siapkan kelompok perwakilan untuk melakukan presentasi. Oke? Dan ketika lagi presentasi, teman-teman yang lain jangan lupa ya, seperti tadi udah Ibu bilang di depan, sudah Ibu bilang di depan ya, kalian harus menanggapi, harus aktif, dan jangan lupa hargai setiap pendapat. Oke ya. Nah, ini pertanyaannya ya. Oke, sebutkanlah sebuah masalah yang sedang Ananda alami. Jadi kalian silahkan sebutkan aja, satu aja ya masalahnya, satu saja masalahnya. Kemudian yang kedua, apakah Ananda memilih bangkit atau terpuruk? Ya, pilih bangkit atau terpuruk nih. Nah, bagaimana pengaruh resilience terhadap produktivitas yang dapat Ananda lakukan? Jadi kalau seandainya Ananda mengalami masalah kemudian memilih bangkit, produktivitasnya dapat apa? Kalian dapat apa?
ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, sudah jelas ya. Kalau gitu silahkan kalian kerjakan dulu sendiri ya. Oke, kerjakan dulu sendiri sekarang, mulai dari sekarang. Oke, sudah, silakan berkelompok berdua-berdua. Oke, berdua-berdua sudah, silakan sekarang berdua kumpul menjadi 4. Oke, sekarang 4 dengan 4 menjadi 8. Silakan. Dan persiapkan juga untuk presentasinya ya teman-teman ya. Oke, waktunya sudah habis. Silakan presentasi dan Ibu akan memilih untuk presentasi the lucky number 1. Ya, kelompok 1, silakan presentasi. Ya, nanti kelompok 1 boleh pilih kelompok yang mana yang mau ditunjuk selanjutnya. Oke. Nah, silakan maju. Oke, bagus sekali presentasinya ya. Nah, silakan kelompok 1 siapa yang mau tunjuk lagi? Oke, kelompok 3 silakan. Oke, selesai ya semuanya ya, alhamdulillah ya. Presentasi kita kali ini sudah selesai ya. Alhamdulillah tadi sudah pada aktif semua ya. Alhamdulillah. Kita masuk ke kesimpulan. Oke, di sini siapa yang bisa bantu Ibu Ana untuk membuat kesimpulan? Ayo, silakan. Oke, namanya siapa? Oke, Tere, silakan Tere. Iya, bagus sekali Tere ya. Jadi, dalam berbagai hal, dalam menyikapi masalah kehidupan, maka niatkanlah dalam hati bahwa kita harus bisa resilient, kita harus bisa bangkit supaya kita bisa menjadi makhluk Allah yang produktif. Ya, makhluk Allah yang bisa memberikan hal-hal yang positif untuk diri, lingkungan, dan dunia juga. Ya, nah dunia itu contohnya seperti tadi yang post-it ya, post-it. Kita lanjut lagi. Nah, kalau Ibu Ana menyimpulkannya seperti ini, ya. Kita lihat bahwa aku harus kuat. Jadi kita yakin bahwa kita ini kuat, aku harus hebat. Nah, kok tahu sih kalau kuat dan hebat? Iya, karena kalian sampai hari ini kan masih bisa bernafas, masih bisa dikasih Allah kehidupan. Itu artinya kalian adalah orang yang kuat dan orang yang hebat. Kalau kalian tidak kuat, kalian sudah tidak ada di sini, ya. Bahkan kalian tidak akan terlahir ke dunia, ya. Karena bibit-bibit yang jelek itu pasti gugur. Tidak akan mungkin kalian bisa lahir kalau kalian bukan bibit yang bagus, ya. Di sini aku harus kuat, yakin ya. Aku harus hebat dan segeralah bangkit, ya. Oke. Dan akan kubuktikan semua mimpi dan ucapanku. Jadi kita punya mimpi, kita punya ucapan untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, yang kuat dengan berbagai masalah aku mampu dan aku akan meraih mimpi-mimpiku. Ya, kita buktikan itu semuanya. Nah, kemudian kita akan ada games nih ya. Kita akan ada games untuk bisa mengetes kemampuan kalian tadi ya, mengingat kalian dalam materi-materi yang tadi Ibu sudah kasih ya. Games ini namanya games Kahoot ya. Kahoot yaitu games kekinian ya. Silakan dikeluarkan HP-HP-nya ya. Sebentar Ibu juga akan mengambil HP Ibu. Oke, ya silahkan kalian sudah ada HP-nya ya, diambil HP-nya dan akses ke www.kahoot.it dengan game PIN-nya 1872029. Dan jangan lupa untuk memasukkan namanya ya teman-teman ya. Oke, sudah semua ya. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Oh iya, sebelumnya jangan lupa ya, namanya games pasti ada hadiahnya dong ya. Iya, Ibu tahu deh dari mata-mata kalian nih, pasti nanyanya hadiahnya dong Bu gitu ya. Oke, hadiahnya ada, Ibu berikan kepada juara 1, 2, 3. Jadi cepet-cepetan ya pencetnya ya, dan harus benar. Oke, siap ya. Pertanyaan pertama. Bangkit dan tumbuh menjadi manusia yang lebih baik merupakan inti dari konsep. Nah, silakan pilih, ayo cepat-cepat. Oke, Dinda, Tirta, Mia, dan lainnya ya. Harus paling cepat-cepat ya teman-teman ya. Alhamdulillah ini benar semua, tapi yang paling cepat itu yang menang ya. Berikutnya, masih ada beberapa lagi. Nah, ini mencapai tujuan-tujuan yang kita mampu untuk mencapainya dan menjadi orang yang lebih baik merupakan apa nih teman-teman nih? Ciri definisi cara kegunaan ya. Oke, lanjut ya. Oke, sudah ada nih yang nomor 1, 2, 3-nya ya. Nah, kemudian bagi orang yang resilience, tantangan-tantangan dianggap sebagai, dianggap sebagai apa ya? Kesempatan, contoh, pengalaman, masalah. Nah, silahkan pilih. Oke.
Oke, yang berikutnya. Berikut ini merupakan makna dari produktivitas. Kecuali, nah yang mana nih? Ya, silakan dipilih. Ya, baiklah ya. Alhamdulillah sudah selesai dan sudah ada pemenangnya. Ya, pemenang pertama adalah Tirta. Tepuk tangan. Pemenang kedua adalah Diana. Tepuk tangan. Dan pemenang ketiga adalah Reni. Ya. Nanti hadiahnya bisa diambil ke ibu ya, teman-teman ya. Alhamdulillah berarti ibu lihat di sini sebagian besar sudah mampu untuk menjawab. Nah, yang kalah jangan lupa bangkit, resilience, lebih gesit dan lebih baik lagi. Oke ya. Nah, sekarang ibu akan bertanya tentang kesan-kesannya teman-teman nih ya. Nah, teman-teman, ketika kalian mendapatkan materi ini, apa sih yang kalian pikirkan? Oh iya, berarti kalian berpikir bahwa resilience ini adalah materi yang sangat berguna. Ya, oke, karena kita tiap hari pasti punya masalah, ya. Kemudian perasaannya gimana sih waktu mendengar materi resilience dan produktivitas? Ya, sangat senang, menjadi bersemangat ya untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Kemudian bersikap. Nah, sikap kalian ini bagaimana terhadap resilience dan produktivitas? Oke, sikapnya positif dan setuju, dan ini harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kemudian tindakannya apa ya? Oh, tindakannya berarti mulai dari sekarang saya berjanji akan mulai berusaha untuk selalu berani menghadapi masalah-masalah saya dan bangkit. Oke, kemudian kalau terkait dengan tanggung jawabnya seperti apa? Ya, tanggung jawab untuk menyelesaikan setiap masalah yang saya hadapi. Kalau kalian merasa tidak mampu menyelesaikannya bagaimana? Oke, meminta pertolongan. Oke, bisa curhat salah satunya kepada Ibu Ana, ya, gitu. Nah, alhamdulillah ya teman-teman ya. Tadi kalian sudah melaksanakan semua kegiatan-kegiatan kita. Senang gitu ya, dan semangat ya. Begitu juga ketika sedang presentasi, diskusi ya, semua semangat, apalagi ketika games ya. Ibu lihat semangat sekali ya. Jadi walaupun kalian sedang berpuasa, kalian tidak lemas-lemas dong ya. Iya, harus resilience dong ya, harus bangkit ya. Oke. Puasa itu kan cobaan, jadi harus tetap semangat. Oke. Ya. Kemudian agar kalian lebih menguasai lagi nih anak-anak ya. Teman-teman, untuk pertemuan selanjutnya ya, layanan kita akan dilanjutkan kembali insya Allah pekan depan. Layanannya itu penguasaan konten yang berjudul Terampil Menghadapi Masalah dengan Resilience. Nah, tadi kan Ibu Ana sudah memberikan materi tentang resilience, manfaatnya, ciri-cirinya seperti apa gitu kan ya. Nah, nanti pekan depan insya Allah kita akan belajar untuk bagaimana sih langkah-langkahnya supaya kita bisa menghadapi masalah dengan resilience. Jadi gimana caranya bangkit, ketika jatuh saya harus bagaimana? Ketika bangkit apa yang harus saya lakukan? Berapa lama prosesnya? Itu akan lebih banyak lagi prakteknya di layanan penguasaan konten. Sehingga kalian nanti diharapkan mampu mendapatkan keterampilan untuk menghadapi masalah dengan resilience. Ya, oke. Nah, teman-teman, sampai di sini ya. Ibu Ana yakin teman-teman gimana nih dengan materi ini? Yakinkah kalian bisa menjadi pribadi yang resilience? Oke. Yakin ya dengan pribadi itu ya. Insya Allah anak-anak ya, Allah itu menganugerahkan kita masalah itu anugerah ya. Tangisan ya memang harus nangis ya, memang harus punya masalah ya, semua harus kita hadapi. Supaya apa? Supaya kita mampu menjadi hambanya yang lebih baik lagi. Ingat bahwa Allah itu tidak memberikan kita permasalahan, cobaan yang kita tidak mampu untuk menyelesaikannya ya. Jadi teman-temanku semua, teman-teman ibu, ya murid-murid ibu yang soleh dan soleha, ingatlah selalu ya, senantiasa bersyukur pada Allah, kembalikan semuanya pada Allah, biar kalian selalu semangat untuk resilience. Oke. Nah, karena kita sudah di penghujung acara, supaya ini semua bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan supaya berkah ya, membawa kita pada kebahagiaan dunia akhirat, mari kita baca doa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa. Sampai jumpa lagi.